Bu Endah, silakan Bu Bupati Gunung Kidul, boleh menyampaikan. Terima kasih Pak Menteri dan Gubernur yang kami hormati. Pada tanggal 3 Juni 2024, Presiden Prabowo hadir di Gunung Kidul untuk meresmikan sumur pertanian yang saat itu sejak tahun 2023 beliau mencanangkan untuk membangun sumur pertanian sejumlah 57 lokasi di kabupaten kami. Pada tanggal 3 Juni diresmikan 15 lokasi. 15 lokasi tersebut berada di beberapa kapanewon, dan 15 lokasi tersebut antara lain bisa mengairi lahan untuk sawah 6.254,98 hektar, dan juga 15 titik yang terakhir ini sudah bisa dioperasionalkan, tetapi yang 37 lokasi yang rencananya untuk 5,029,98 hektar sampai sekarang belum bisa dilanjutkan. Dan saat itu kerjasamanya dengan Universitas Pertahanan. Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan Universitas Pertahanan, Pak Menteri, tetapi sampai saat ini belum direspon. Sedikit potret pemerintah kabupaten kami bahwa luas lahan pertanian yang siap panen di Kabupaten Gunung Kidul di tahun 2025 khususnya untuk tanaman padi adalah 35,351 hektar. Kemudian untuk padi 46,613 hektar. Lahan sawah dilindungi di kabupaten kami ada 31,560 hektar, setara dengan 43% dari luas LSD di daerah istimewa Yogyakarta. Berikutnya, Kabupaten Gunung Kidul luas wilayahnya adalah 1,485,36 km persegi atau 46,63%. Yang menjadi tantangan kami bahwa luas bentang alam kars di Kabupaten Gunung Kidul sekitar 757,13 km persegi atau 75,713 hektar. Beberapa waktu yang lalu kami koordinasi dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga DIY, khususnya Pacitan, Wonogiri, dan Gunung Kidul, karena dari 33 bentang alam kars yang ditetapkan oleh UNESCO, itu ada 13 yang berada di kabupaten kami, dari sejumlah 33. Dan produksi jagung kami, khususnya pada seperon pertama di bulan Januari sampai April adalah 258,416 ton pipil kering. Yang ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan masa panen di bulan Mei Agustus ini ataupun juga September Desember nanti. Untuk produksi padi kami, Pak Menteri, tahun 2025 ditargetkan 300.000 ton. Pada periode Januari sampai Maret, produksi kami telah mencapai 203.842 ton gabah kering giling. Dan kami berterima kasih kepada Bulog yang sudah mengintervensi harga gabah kami, termasuk juga harga jagung. Yang ingin kami matur kepada Pak Menteri, persoalan pertanian kami adalah sekarang populasi monyet ekor panjang yang kami sudah koordinasi kemana saja, termasuk kami kemarin mengundang BRIN, Pak Menteri. Jadi populasi monyet ekor panjang ini sangat mengganggu petani kami, bahkan sudah sampai ke rumah warga. Bahkan hari kemarin, Pak Menteri, karena kami ini akan panen jagung dan kacang, itu karena lahannya kemudian pada dipasang jaring, monyetnya malah masuk ke rumah warga, mencuri makanan, kemudian dia manjat ke pohon mangga. Betul ini Pak Menteri, kami ada videonya. Setelah kita Pak Menteri, kita herdik bersama-sama, dia manjat masjid, kemudian di bawah itu disorakin untuk turun, genteng masjid itu dihabiskan, dilempar ke bawah, Pak Menteri. Dan dia merambat ke pohon mangga. Di pohon mangga itu dia seperti manusia.
Jadi mungkin benar teori Darwin karo Ya. manusia ini berevolusi dari kera. Jadi memang kecerdasannya itu hampir sama dengan manusia. Dia marah, itu pohon mangga itu buahnya diambilin, malah dirontokkan dibuang, Pak Menteri. Nah, upaya ini sudah dilakukan Bupati sebelum kami juga, sampai dengan mengundang dari Baduy. Jadi Baduy ini diundang di beberapa titik, tetapi dia malah lari dari hutan, malah masuk ke pemukiman. Kami juga sudah menginisiasi lokasi yang memang rawan dengan monyet ekor panjang, kita tanamin tembakau. Tetapi Pak Menteri, adik saya kebetulan juga lurah. Ini kami buat pilot projectnya di kelurahan kami, yang kebetulan adik saya kandung juga lurah. Di video selesai tembakau itu ditanam, Pak Menteri. Tembakau itu dicabuti semua dan membuangnya itu di jalan aspal, Pak Menteri. Ini pilot project kami yang dekat dengan tempat hunian monyet itu, kami tanamin tembakau. Dicabuti, kemudian dilempar ke pinggir jalan. Berikutnya, kami kerjasama dengan pasar induk buah Giwangan, Pak Menteri. Setiap Jumat, buah-buah yang sudah tidak bagus, kami berikan di titik-titik lokasi monyet itu tinggal. Setiap hari Jumat. Apa yang terjadi, Pak Menteri? Setiap hari Jumat, monyet itu berada menunggu pickup di situ. Tetapi Senin sampai Kamis, Sabtu dan Minggu, dia kembali ke rumah warga, Pak Menteri. Jadi dia tahu hari Jumat itu kapan. Mohon maaf, ini Cuma mohon maaf, berkah Pak ya, Menteri. Bupati ya. Ini bisa dibuktikan, kelurahan kami itu kelurahan Kenteng, dan ini adik kami sebagai lurah yang saya minta, karena kami akan matur dari itu. Berikutnya, setelah kami sudah kehabisan akal, Pak Menteri, ada satu kerjasama, monyet itu ditembak, satu monyet yang mati dibayar 5.000. Tetapi yang terjadi, kami kemarin ada yang ditangkap melalui BKSDA, ditahan 3 bulan, Pak Menteri, karena sosialisasi untuk perlindungan satwanya belum kita pahami, sehingga yang membantu petani untuk nembak itu ditahan, tadinya di Lapas Jogja, kemudian kami mohon pada Pak Kajari dibantu dipindah di Gunung Kidul. Berikutnya, karena ditembak juga tidak boleh, satu monyet itu supaya jera, kita gantung, Pak Menteri, kita gantung di lahan pertanian supaya yang lain takut. Apa yang terjadi? Jagung di wilayah kita yang masih posol, diamuk, dibuang, kemudian dilempar di aspal, bukan di bawah tanah loh Pak Menteri, tapi di jalan. Nah, ini kami sudah tidak punya daya lagi, karena kami berpikir kemarin saat kami mengundang BRIN, siapa tahu BRIN ini bisa membantu mengurangi populasi dengan monyet ini diberi formula supaya perkembangbiaknya tidak banyak, mungkin dari makanan yang di dalamnya dikasih obat gitu, Pak Menteri. Tetapi BRIN kami yang di Gunung Kidul ternyata tidak membidangi itu, dan kami diminta untuk ke Jawa Barat yang membidangi soal riset dan teknologi mengenai itu. Yang kami sedih, Pak Bupati Bantul sudah menjadikan kami tersangka, katanya monyet kami sekarang sudah hijrah ke Bantul, Pak Menteri. Kami tidak mau mengakui karena tidak bisa menunjukkan KTP-nya kalau itu monyet dari kami. Terima kasih Pak Menteri, dan kami mohon untuk program Pak Presiden yang kurang 37 titik, karena Bapak dekat dengan Pak Presiden, mohon untuk nanti dibantu supaya luasan kami yang paling luas DIY ini bisa maksimal untuk hasil pertaniannya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala Kita kekurangan. apresiasi untuk Bupati Gunung Kidul. Dan mewakili monyet ekor panjang, Bu, saya meminta maaf.
Bupati Gunung Kidul. Kidul itu mau, sebenarnya ada ilmu saya, tapi jujur aku takut. Ada ilmu saya itu bisa selesai 1 minggu. Tapi jangan Bu, jangan sampai aku tidak tahu, takut saya, karena itu juga makhluk Allah. Aku punya ilmu, dulu masih ada fotonya, 2.340 babi, itu lebih ekstrim daripada monyet. Saya selesaikan cuma 1 minggu. Nih, ini 1 titik, ada 16 ekor. Saya punya ilmu cuma waktu saya masih muda. Nah, sekarang aku takut terapkan. Takut, Pak Gubernur, aku tahu ilmu ini, babi, tikus, saya punya hak paten untuk penelitian. Aku suka meneliti. Ini bisa aku selesaikan 1 minggu, rampung tuh, tapi dosanya aku takut. Jangan sampai. Ini dulu, ini babi instingnya lebih tinggi daripada monyet. Mirip-mirip. Tikus, babi, monyet. Itu mirip. Kami ini semua ahli seluruh Indonesia menyerah. Sampai kami mengajar dulu waktu itu, saya masih umur 30-an. Sampai ke Sumatera. Ada ilmunya Bu, itu mudah banget. Itu rampung 1 hari kalau aku beres. Tapi maaf Bu, untuk sementara aku takut, saya tahajud dulu, berdoa dulu. Kemudian yang ada direktur, itu selesaikan tuh. Ini ada dianggarkan, coba setting di sana 37, selesaikan, rampungkan itu. Memang anggarannya izin Pak Gubernur, kami selesaikan masalahnya Ibu Bupati, ini masalah air itu penting banget. Penting banget. Jadi gini Bu, negara kita katakan maaf Pak Prof, ukurannya kecil, small scale ya, tapi lihat negara Belanda, nggak punya tanah, tapi dia ekspor hortikultura ke seluruh dunia. Tim delegasi aku berangkatkan ke sana. Itu bisa, tergantung kreativitas kita, seperti dikatakan tadi Pak Prof, sahabat saya. Bisa. Ini bisa kita, tapi teknologi, lagi-lagi teknologi. 50 total hektar. Padi, hortikultura. Negara lain sudah maju, Bu. Cuma kami fokus dulu pangan selesai. 3 tahun ke depan tebu. Oh, ada pabrik gula ya di Jogja. Di mana? Punya siapa? Oh, Pak, angkat saya komisaris Pak Sultan, enggak usah digaji. Jadi komisaris tidak usah digaji. Kami ahli di bidang itu, dan ini salah kebijakan seluruh Indonesia. Kami sudah bongkar, benihnya salah, cara mupuknya salah, 86% salah. Jadi itu suatu saat saya pergi lihat langsung, kami ngerti gimana memperbaiki. Tapi kita satu-satu, pangan, kemudian perkebunan, terakhir nanti hilirisasi. Kemudian Pak Prof menarik tadi, sebelum saya lanjutkan Bu, kembalikan tadi yang 1,6 per hari rupiah dan 3,8 kenaikan harga. Kami perlu, ini menarik sekali. Coba bisa kembalikan tadi. Jadi inilah maaf. Ini direkam nggak? Nggak apa-apa ya. Inilah dia lakukan, saudara kita, nggak benar. Dari 3 rupiah tadi, ini petani, betul itu, kami sudah hitung. Petani dapatnya 1.500 per kilo. Tetapi pengusaha tengkulak itu dapatnya 5.000 rupiah per kilo, 3.000 minimal. Dan yang didapatkan itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Itu adalah oplos. Yang dimaksud gini, kan ada yang ini beras biasa, harganya 12.000, tapi dijual 18.000. Yang diganti bajunya tok. Yang diganti kemasannya. Itu yang kami persoalkan. Ini standar pemerintah 12.500, tapi jualnya 18.000. Jenis berasnya, kualitas berasnya, brokennya medium 25%, premium 15%, nah ini 40%.
Jadi ekstrim banget. Jadi beras di bawah standar yang seperti tersangka di Riau 2 hari lalu ya. Nah, inilah yang dilakukan saudara kita. Jadi ada yang polemikkan oplos, campuran, bukan. Intinya ini nggak benar. Premium tidak benar, medium tidak benar. Nah, ini benar. Tetapi 3,5 itu 86%. Jadi palingan sebenarnya ini adil. Itu pun sebenarnya tidak adil karena 1,6 rupiah per hari petani harusnya maksimal 1,6 juga di tengkulak. Tetapi 3, kenapa 3? Selebihnya itu nggak benar. Paham maksudku, Bu? Kalau emas ini 18 karat, tapi labelnya 24 karat, berlian malah. Nah, di situ. Kalau 5.000 saja bedanya, Bu. 5.000 kali 1 juta ton itu 5 triliun. Kita produksi 35 juta ton. Itu 35 berarti 180 triliun yang diambil. Yang lebih menyedihkan adalah di sana ada APBN 159 triliun uang negara. Kenapa disubsidi? Supaya petani bisa kuat, konsumennya menikmati harga yang murah. Ini tidak terjadi karena maaf, kami lakukan dulu 2017. Dulu 2017 lebih tinggi, kami dibully. Habis waktu itu. Harganya 26.000. Sudah turun sekarang 17.000 rata-rata. Kami ingin turunkan lagi, karena ini dijadikan menteri ketiga kalinya. Jadi saya merasa berdosa kalau kami tidak turunkan lagi kesempatan karena Bapak Presiden mendukung ini dulu. Ini sejarahnya. Harganya dulu 26.000, lebih ekstrim lagi. Sekarang sudah turun. Ini 18-17, harapan kita bila perlu turun di 13-14, maksimal 14. Saat itu nanti inflasi, pertumbuhan ekonomi, petani, NTP-nya bisa bertahan, Bu, bahkan masih naik. Nomor 1. Kemudian daya beli naik. Ini kuncinya sekarang, karena pupuk sudah beres, bibit, teknologi kita sudah mulai masuk, sekarang dihilir, dipermainkan orang nggak banyak, Bu, 20, 30, 50 orang yang menguasai ini. Ini hajat hidup orang banyak. Saya katakan kalau mau bergerak, masuk sektor perkebunan, pabrik gula, pabrik kakao, masuk di sana, karpet merah aku berikan. Ribuan triliun aku butuh investasi. Jangan masuk di ruang ekonomi orang kecil. Karena itu bisa, kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Tidak ada satu provinsi yang pangannya seperti ketanannya lemah, indeks yang tadi sampaikan Pak Prof, itu tenang pemerintahannya. Jogja, luar biasa, kami sangat apresiasi Pak Gubernur, itu nomor 6, nomor 6 se-Indonesia. Nomor 5 se-Indonesia, itu luar biasa. Itu luar biasa, dan saya tidak kaget. Kenapa? Orang-orang terbaik, putra terbaik bangsa, dilahirkan dari Jogja, dari sini. Ini kan kota pendidikan. Nah, ke depan nggak usah bawa halaman kecil, enggak. Kalau perlu, ada yang mau berangkat, kami support ke Belanda, lihat. Ini delegasi baru pulang dari Belanda. Sempit. Bahkan tanaman umbi-umbian itu produksinya itu apa, kayak hidroponik, kemudian apa namanya yang dengan udara saja, aeroponik, itu naik 4 kali lipat, 10 kali lipat produksinya. Digantung saja, langsung dipanen tuh bijian. Teknologi, Bu. Kuncinya teknologi. Yang irigasi tadi itu penting, Bu. Tahun depan, tapi Ibu Direktur ada ya? Siapa di sini PJ-nya? Mana PJ-nya di sini? Tolong hitung semua seluruh Jogja. Ya. Jangan sampaikan ke publik bahwa saya orang Jogja juga. Hitung semua irigasi ini seperti ini, Bu. Jangan Ibu saja, supaya bupati lain tidak bertanya. Hitung semua yang irpom, irigasi pompa dan apa namanya itu, perpipaan. Saya sudah tanda tangan, mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Kami ingin seluruh kantong-kantong kemiskinan kami beresin dari sektor pertanian. Itu ada 20 juta orang, kami sektor. Kalau pertanian bangkit, paling banyak miskin di sektor pertanian. Kita harus bagaimana mudah sarana produksi, bagaimana harga dengan baik. HPP kan sudah, ya Prof ya, pupuk sudah,
Tinggal ini yang tadi yang 1,33. 3,8. Aku beresin. Ini nanti penelitiannya berubah. Kalau ini seluruh pengusaha ikut pada regulasi yang kami umumkan kemarin dan Presiden sudah statement, nggak boleh ditawar, itu kemiskinan turun. Dan pertumbuhannya Jogja itu bukan 5,11. Itu bisa naik 6, bisa naik 7. Tapi dengan catatan jangan 3,8. Ini tadi 3,8 Jogja ya? Oh nasional. Berarti Jogja berapa? Ada enggak? Sekitar itu. Kalau itu turun, Bu, ini langsung naik minimal di sini 6% pertumbuhan ekonomi. Makasih. Jadi bupati lain nggak usah bertanya, aku kasih aja nanti benih jagung. Oke, tapi kalau ada mau bertanya boleh. Silakan, silakan. Baik, ini Pak